Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai angka indeks. Materi ini penting karena banyak digunakan dalam dunia statistik dan ekonomi untuk melihat perubahan dari harga, kuantitas, maupun nilai dari waktu ke waktu. Agar lebih mudah untuk dipahami, kami akan menjelaskan mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga kegunaannya. Secara sederhana, angka indeks merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengukur perubahan atau fluktuasi yang terjadi dari waktu ke waktu. Biasanya, angka indeks dipakai untuk melihat perubahan harga, perubahan kuantitas, atau perubahan nilai suatu barang atau komoditas dalam periode tertentu. Jadi, angka indeks ini membantu kita untuk mengetahui apakah suatu harga mengalami kenaikan, penurunan, atau tetap stabil dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Intinya, angka indeks memudahkan kita untuk membaca perkembangan data ekonomi atau data lainnya yang berubah dari waktu ke waktu. Berikutnya yaitu adalah jenis-jenis indeks. Jenisnya ini dibagi menjadi dua kelompok utama. Yang pertama yaitu berdasarkan cara penggunaan. Ada angka indeks harga. Ini digunakan untuk melihat apakah harga barang tertentu naik atau turun dalam persentase. Yang kedua, ada angka indeks kuantitas. Fokusnya itu pada jumlah barang. Misalnya untuk produksi, konsumsi, atau penjualan. Dan yang ketiga, ada angka indeks nilai. Digunakan untuk melihat perubahan nilai suatu barang. Biasanya berkaitan dengan kegiatan ekspor atau impor. Dan yang kedua yaitu jenisnya berdasarkan cara penentuan. Pertama, ada indeks tidak terimbang. Pada jenis ini, setiap barang dianggap memiliki pengaruh yang sama. Tidak ada faktor tambahan yang mempengaruhi bobot perhitungan. Yang kedua, ada indeks tertimbang. Dalam jenis ini, setiap barang memiliki bobot yang berbeda. Artinya, ada faktor tertentu nih, misalnya pentingnya barang tersebut yang turut diperhitungkan dalam indeks. Dan yang terakhir ada indeks rantai. Ini merupakan indeks yang dihitung dari waktu ke waktu secara berurutan. Jadi, setiap periode itu dibandingkan dengan periode sebelumnya, bukan dengan tahun lalu atau dasar penentuan awalnya. Nah, jenis-jenis ini membuat kita bisa memilih indeks mana yang paling cocok digunakan sesuai data yang ingin kita analisis. Kemudian selanjutnya ada kegunaan angka indeks. Di sini angka indeks itu tidak hanya menunjukkan perubahan data, tetapi juga sangat berguna dalam banyak hal. Misalnya yang pertama, memudahkan dalam membandingkan dan menganalisis data dari waktu ke waktu, terutama saat menentukan periode dasar tertentu. Yang kedua, mempermudah kita untuk mengekspresikan perubahan jumlah yang beragam atau heterogen. Jadi, meskipun datanya berbeda-beda, perubahannya tetap bisa dibaca dengan mudah menggunakan angka indeks. Yang ketiga, menjadi alat penting dalam statistik dan ekonomi karena angka indeks itu membantu para peneliti, pemerintah, dan pelaku bisnis untuk memahami kondisi ekonomi, perkembangan harga, dan strategi yang harus dilakukan. Untuk selanjutnya yaitu rumus harga. EI sama dengan sigma PN per sigma PO dikali 100, di mana EI adalah indeks harga tidak ditimbang, untuk PN adalah harga hitung angka indeks, untuk PO adalah harga tahunan dasar. Untuk yang kedua, kuantitas, untuk rumusnya EI sama dengan sigma QN per sigma QO dikali 100, di mana QN adalah kuantitas yang akan dihitung angka indeks. Untuk yang ketiga adalah rumus nilai. Untuk rumus nilai adalah EI sama dengan sigma VN per sigma VO dikali 100, di mana VN adalah nilai yang dihitung angka
indeksnya untuk VO adalah nilai pada tahunan dasar. Untuk selanjutnya yaitu rumus agresius sederhana, yaitu I sama dengan sigma Pn dikali W per sigma PO dikali W dikali 100. Untuk yang metode Lyles-Payres yaitu IL sama dengan sigma Pn dikali Qn per sigma PO dikali QO dikali 100. Untuk EL adalah angka indeks Lyles-Payres. Untuk metode PASC yaitu IP sama dengan sigma Pn Qn per sigma Pn dikali Qn dikali 100. Untuk IP adalah indeks PASC. Untuk selanjutnya adalah rumus drop base and Ball-Weight. Untuk rumusnya ID sama dengan IL ditambah IP per 2, di mana angka indeks drop base itu D. Untuk EL adalah angka indeks Lyles-Payres. Untuk IP adalah angka indeks PASC. Untuk contoh soalnya yaitu ID sama dengan 105 ditambah 101,04 per 2 sama dengan 206,04 dibagi per 2 sama dengan 103,02%, sehingga dapat disimpulkan terjadi kenaikan harga sebesar 3,02% di tahun 2004. Metode Irving-Fisher yaitu IF sama dengan akar pangkat IL dikali IP berdasarkan perhitungan angka indeks Lyles-Payres dan PASC, maka dapat dihitung berdasar besarnya indeks Irving-Fisher adalah IF sama dengan akar pangkat 105 dikali 101,4 sama dengan 103,00. Dapat disimpulkan bahwa terjadi kenaikan harga mencapai 3,00% di tahun 2004. Metode Marshall-Edgeworth. Dalam metode ini, angka indeks ditimbang bisa dihitung dengan cara menggabungkan kuantitas tahun dasar dengan kuantitas tahun ke-N. Selanjutnya dikalikan dengan harga di tahun dasar atau harga di tahun ke-N, sehingga rumusnya menjadi IM sama dengan sigma QO ditambah QN PN per sigma QO ditambah QN PO dikali 100. Angka indeks proses deflasi. Angka indeks proses deflasi adalah angka indeks yang menunjukkan terjadinya penurunan harga dibanding dengan periode dasar atau tahun dasar. Artinya indeks kurang lebih dari 100 menandakan bahwa harga-harga turun, sehingga disebut deflasi. Nah, rumus umumnya angka indeks harga tahun tertentu dibagi harga tahun dasar dikali dengan 100. Kriterianya indeks kurang dari 100 itu mengalami deflasi atau harga turun. Jika seimbang maka tidak ada perubahan harga. Indeks lebih dari 100 yaitu mengalami inflasi atau kenaikan harga. Contohnya jika harga suatu barang tahun dasar 50.000 dan tahun sekarang itu 45.000. Nah, maka indeksnya 45.000 dibagi 50.000 dikali dengan 100 yaitu 90. Karena 90 itu kurang lebih dari 100, maka terjadinya deflasi. Nah, deflasi itu adalah harga turun. Nah, kesimpulannya angka indeks merupakan alat statik penting yang digunakan untuk mengukur perubahan harga, kuantitas, atau nilai dari waktu ke waktu dengan berbagai metode perhitungan. Baik tertimbang, tidak tertimbang maupun indeks rantai yang berguna bagi analisis inflasi, deflasi, daya beli, serta pengambilan keputusan ekonomi secara lebih akurat dan penyeluruh. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.